Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia organik. Materi yang pertama ada amina. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah digantikan oleh gugus alkil atau gugus aril. Sifat amina memiliki basa lemah yang bisa mengikat protein H+ untuk membentuk garam amonium, bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cair yang mudah menguap. Amina sekunder dan tersier memiliki aroma manis seperti ikan. Amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Tata nama gugus halogen disebut terlebih dahulu harus diikuti dengan nama alkananya. Aromatik amina mempunyai nama spesifik. Ini adalah rumus umum dari amina. Selanjutnya, klasifikasi amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil dan aril. Kegunaan dari amina itu sebagai pewarna, di industri farmasi, ada industri minyak, bahan pengawet epoksi, dan bisa untuk obat CTM. Ini adalah sintetis dari amina. Selanjutnya, reaksi dan identifikasi itu ada reaksi adiksi eliminasi, pembentukan senyawa kompleks, dan pembentukan senyawa kompleks lainnya. Selanjutnya ada protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Sifat protein itu sukar larut dalam air, dapat mengalami koagulasi dan pemanasan dan penambahan asam atau basa, bersifat amorfer, dapat mengalami kerusakan berupa pH, radiasi, dan kimia. Lalu untuk kegunaannya itu di bidang industri farmasi, di pangan, pertanian, dan kesehatan. Ini adalah contoh rumus umum dari protein. Selanjutnya klasifikasinya itu bisa di bidang industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Asam amino esensial itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh, makanya harus didapat dari makanan dan buah-buahan. Lalu asam amino non-esensial, tubuh dapat memproduksinya sendiri. Peptida adalah rantai asam amino pendek, biasanya kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein adalah rantai asam amino lebih panjang, biasanya lebih dari asam amino. Reaksi identifikasinya itu ada pembentukan senyawa kompleks, adisi eliminasi, adisi asam basa, dan pembentukan senyawa kompleks. Selanjutnya ada sintetis. Ada biosintetis dan sintetis ini adalah proses sintetis dari protein. Selanjutnya asam karboksilat. Reaksi dengan alkohol itu asam karboksilat bereaksi dengan alkohol untuk membentuk ester dan air. Baunya khas. Uji larutan FeCl3 atau ferriklorida berupa asam karboksilat terutama asid benzoat. Asam benzal karboksilat bereaksi dengan FeCl untuk membentuk kompleks berwarna, biasanya menghasilkan warna merah atau ungu. Reaksi dengan natrium bikarbonat, asam karboksilat akan bereaksi dengan natrium bikarbonat dan menghasilkan gas argon dioksida. Lalu ada ester, atau nama lain RCOOR, etil asetat CH3, COO, CH2, CH3 dari asam asetat dan etanol. Baunya harum, larut dalam pelarut organik. Uji kimianya itu reaksi hidrolisasi dengan NaOH atau HCl. Lalu ada PET, baunya seperti pisang. Etil butirat baunya seperti nanas, dan metil salisilat baunya seperti daun mint. Lalu di farmasi ada aspirin dan metil salisilat. Ini adalah rumus umum dari ester. Selanjutnya ada amida. Amida atau asetamida dari asam asetat dan amina. Larut dalam air, rantai karbonnya pendek. Uji kimianya itu menggunakan uji hidrolisasi dengan NaOH dan HCl. Nilon pada farmasi itu menghasilkan paracetamol atau acetaminophen. Ini adalah rumus umum dari amida. Selanjutnya ada lipid. Uji hidrolisisnya itu saponifikasi itu menggunakan trigliserida akan mengalami hidrolisis dengan basa kuat seperti NaOH untuk menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.